sikap dan upaya pemerintah untuk mewujudkan kesatuan NKRI di era reformasi. Upaya pemerintah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan diantaranya adalah memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Arti pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia adalah untuk menghindari konflik serta perpecahan antar golongan masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam kebudayaan. Persatuan dan kesatuan terpatri jelas dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dalam Pancasila berarti bahwa Indonesia tidak boleh terpecah dan harus terus bersatu. 3 contoh sikap dan upaya pemerintah memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adalah: yang pertama, toleransi terhadap sesama di lingkungan sekitar; kedua, gotong royong di keluarga, sekolah, dan masyarakat; ketiga, masyarakat untuk mufakat untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, semangat persatuan dan kesatuan wajib dimiliki setiap warga negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, adapun contoh sikap dan upaya pemerintah yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, yaitu: yang pertama, mengembangkan sikap toleransi antar sesama; yang kedua, musyawarah untuk mufakat; dan yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ketiga, yaitu faktor pendorong dan penghambat terwujudnya kesatuan wilayah NKRI di era reformasi. Faktor pendorong dalam persatuan dan kesatuan NKRI yaitu: yang pertama, nasionalisme. Menurut KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran anggota dalam satu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama tercapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Dilansir ensiklopedia, nasionalisme didasarkan pada kesetiaan pengabdian individu kepada negara melampaui kepentingan individu atau kelompok lainnya. Nasionalisme merupakan gerakan modern yang sudah ada pada abad ke-17 di Inggris. Nasionalisme berkembang pada abad ke-18 di berbagai negara. Sepanjang sejarah, orang-orang telah melekat pada tanah asalnya, sehingga adanya nasionalisme ini sangat penting untuk mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu rasa toleransi yang tinggi. Toleransi merupakan sikap atau toleran di mana dua kelompok yang berbeda kebudayaan saling berhubungan dengan penuh. Adanya sikap toleransi yang dimiliki masyarakat akan menghindari terjadinya diskriminasi dan tidak akan saling berseteru dengan bangsa sendiri. Dan yang ketiga yaitu kesadaran dalam hidup bermasyarakat. Dengan adanya kesadaran dalam hidup bermasyarakat itu akan timbul keinginan untuk saling membantu antar sesama dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang keempat itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban penting bagi masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam sejarah, para pahlawan rela berkorban dengan berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berikut faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, heterogen atau beraneka ragam. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana memiliki
beragam suku, agama, etnis, atau budaya. Keberagaman tersebut bisa berdampak pada perpecahan serta memecah persatuan dan kesatuan. Perbedaan kebudayaan identik dengan daerah yang berbeda. Kedua, kurang kesadaran adanya gangguan dari luar. Ancaman datang tidak hanya dari luar tapi juga dari dalam. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Tidak hanya itu tapi juga kebudayaan dan kesenian. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kebudayaan dari luar juga masuk ke Indonesia melalui proses akulturasi atau percampuran budaya. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu nomor 3, ketimpangan dalam pembangunan. Pembangunan yang tidak merata juga sebagai faktor penghambat dalam persatuan dan kesatuan. Kondisi itu harus diantisipasi dan dijaga oleh pemerintah untuk merata dalam pembangunan. Wilayah Indonesia cukup luas sehingga tidak akan ada masyarakat yang iri. Kemudian nomor 4 yaitu kurangnya rasa toleransi. Kurangnya toleransi di masyarakat bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Dikutip situs pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Sebagai generasi penerus bangsa, tentu saja akan menambah motivasi dan semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, semangat persatuan dan kesatuan bangsa betul-betul dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. Sikap warga negara terhadap perwujudan kesatuan wilayah NKRI di era reformasi. Bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kelautan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan usaha bela negara dalam konteks perjuangan bangsa merupakan kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesemuanya itu merupakan kewajiban setiap warga negara yang hidup di bumi Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut memiliki dua makna, yakni yang pertama ialah bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ialah setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa yang berpengaruh terhadap kesatuan wilayah NKRI di era informasi. Sejarah peristiwa Mei 1998 sebagai titik nol reformasi. Peristiwa Mei 1998 merupakan klimaks dari ketidakpuasan terhadap Orde Baru
berbagai peristiwa seperti aksi penjarahan dan kerusuhan, insiden Trisakti, penduduk gedung DPR, MPR, hingga mundurnya Presiden Soeharto adalah realitas sejarah yang mengiringi akhir era Orde Baru. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kronologi peristiwa Mei 1998 adalah 1. 8 Juli 1997. Awal krisis ekonomi dan moneter. Nilai rupiah terhadap dolar mulai merosot. 2. 16 Januari 1998. Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan dengan Direktur Pelaksana IMF Michael Kemdesus. 3. 10 Maret 1998. Presiden Soeharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 1998 sampai 2003 untuk ketujuh kalinya. 4. 15 April 1998, mahasiswa Sejabodetabek lebih dari 30 kampus mengadakan aksi serentak yang diikuti ribuan mahasiswa. 5. 8 Mei 1998, Moses Gatotkaca tewas dengan kepala luka dalam unjuk rasa di UGM Yogyakarta. 6. 9 Mei 1998, Presiden berangkat ke KIT G15 di Kairo, Mesir. 12 Mei 1998, 4 mahasiswa tewas diterjang peluru tajam dalam aksi damai di Universitas Trisakti Jakarta. 8. 13 sampai 14 Mei 1998, kerusuhan sosial melanda ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Diperkirakan 1.200 orang meninggal dalam 2 hari. 19 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaan kepada Presiden B.J. Habibie. Gelombang unjuk rasa 12 Mei 1998 menandai era reformasi yang berujung tragedi. Peristiwa ini menyisakan beban sejarah. Meski sudah lewat 2 dekade, kasus pelanggaran HAM termasuk orang hilang, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan belum menemukan titik terang. Setidaknya ada 6 agenda reformasi. Ke-6 agenda itu adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 1945 untuk memperkuat demokrasi, hapuskan dui fungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam buku Peter Kasenda, Hari-hari terakhir Orde Baru 2015, disebutkan kejatuhan Soeharto setelah 32 tahun disebabkan oleh gerakan mahasiswa, tekanan kapitalisme global, konspirasi dan perpecahan di elit penguasa, serta mundurnya 14 menteri. Peristiwa Mei 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah panjang Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik nol perbaikan demokrasi dan kebebasan berpendapat yang terbungkam.